Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu atas nama Ibu Rizky Nisfirambini MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Di sini kami dari kelompok 3 atas nama Desi Nirmalasari, Dita Eka Wardani, Febi Wahyuningsih, Gita Afilia Paida, Putri Asmara, Rachel Fadila, Retno Hasmitasari, Elin Ari Susanti, Lia Agustina, dan saya sendiri Nur Rahman sebagai moderator akan mempresentasikan tentang pemeriksaan glukosa darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang bertugas. Kepada rekan-rekan yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan praktikum, yaitu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan gula darah metode strip. Yang kedua, mengetahui kadar gula darah sewaktu. Glukosa darah. Cek gula darah merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar gula di dalam darah. Terdapat beberapa jenis tes untuk memeriksa gula darah. Salah satunya pemeriksaan gula darah sewaktu, yakni tes gula darah yang dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu mempertimbangkan waktu makan terakhir. Glukosa darah puasa mempunyai kadar normal bila berkisar antara 75 sampai 115 mg per dl. Dianggap sebagai nilai batas borderline bila 115 sampai 140 mg per dl. Gula darah postprandial setelah makan dianggap normal bila di bawah 140 mg per dl dan dinyatakan penyakit DM bila di atas 200 mg per dl, serta toleransi glukosa terganggu bila kadarnya di antara 140 sampai 200 mg per dl. Jika kondisi glukosa darah tidak normal, apa yang terjadi? Yaitu hipoglikemia, yaitu kondisi di mana kadar gula darah glukosa berada di bawah normal. Biasanya di bawah 7 mg per dl. Ini dapat terjadi akibat terlalu banyak insulin, kurangnya asupan makan, atau aktivitas fisik yang berlebihan. Penanganan awalnya adalah dengan konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula cepat seperti permen atau jus buah dapat membantu meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, hiperglikemia, yaitu keadaan di mana kadar gula darah tinggi, umumnya di atas 200 mg per dl. Ini sering terjadi pada penderita diabetes karena tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Penanganan awalnya adalah dengan menggunakan insulin atau obat diabetes sesuai petunjuk dokter. Jika gejala parah muncul, segera cari bantuan medis. Terima kasih moderator. Alat dan bahan. Alat yang pertama alat cek glukosa, yang kedua strip, yang ketiga pen lancet, keempat kapas, yang kelima handscoon, yang keenam masker medis. Bahannya ada sampel darah dan alkohol 70%. Tahapan tes glukosa darah. Yang pertama-tama mencuci tangan hingga bersih, lalu keringkan menggunakan tisu, lalu menggunakan handscoon. Yang kedua, menyalakan alat dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. Yang ketiga, pasang jarum steril ke dalam alat penusuk yang bernama lancet pen. Lalu pilih jari yang akan ditusuk, lalu bersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol. Kemudian memijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu tusuk jari tangan dengan lancet pen, kemudian tetesan darah yang keluar dari jari strip yang akan terpasang pada alat. Lalu menekan jari yang akan ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Yang terakhir, tunggu sebentar dan alat glukometer akan mengeluarkan hasilnya. Terima kasih. Berikut hasil pemeriksaan glukosa darah.
Untuk pasien Rachel Fadila dengan umur 19 tahun itu kadar gula darahnya 94 mg per desiliter dengan keterangan normal. Lalu ada pasien Nur Rohman dengan umur 26 tahun dengan kadar glukosa darah itu 98 mg per desiliter dengan keterangan normal. Untuk pembahasan hasil pemeriksaan glukosa darah pada slide sebelumnya, berdasarkan hasil data pengamatan pemeriksaan gula darah sewaktu pada slide sebelumnya, pasien Rachel Fadila memiliki kadar gula darah sebesar 94 mg per desiliter. Sedangkan pasien Nur Rohman menunjukkan kadar gula darah sebesar 98 mg per desiliter. Hasil ini dinyatakan normal karena berada dalam rentang rujukan gula darah sewaktu yaitu 70-140 mg per desiliter. Hasil normal ini mengindikasikan bahwa tubuh kedua pasien dapat mengatur kadar gula darah dengan baik melalui fungsi hormon insulin yang optimal, produksi insulin yang mencukupi, dan sensitivitas sel tubuh yang baik terhadap insulin, memastikan bahwa kadar gula darah mereka tetap seimbang. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami di sini membuka 2 sesi pertanyaan. Silahkan Kak Bilkis dan Kak Desi pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Jika kadar gula darah tinggi, apa risikonya selain terkena diabetes? Terima kasih. Gimana Kak? Boleh diulangi, mohon maaf. Jika kadar gula darah tinggi, apa risikonya selain terkena diabetes? Resiko kadar gula darah tinggi selain diabetes ya Kak? Iya, Kak. Oke, kami catat dulu pertanyaannya. Silahkan Kak Desi Eliasari. Baik Kak, saya Desi Eliasari, perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya. Kalau untuk penderita diabetes kan biasanya ada pasien yang sering ditemukan, pasien yang minum obat oral dan pakai insulin ya Kak ya. Ya. Itu maksudnya rentangnya gimana ya Kak? Untuk pasien yang minum obat dan insulin itu dari apa namanya? Yang tingkatan gimana tingkatannya kok bisa dibedakan yang pasien ini minum oral, yang ini pakai insulin gitu. Oh, perbedaan pasien yang minum oral sama pasien yang pakai insulin suntik. Betul. Dicatat dulu pertanyaannya ya Kak. Ya Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Bilkis Syaharani. Adapun resiko penyakit lain dari kadar gula darah tinggi yaitu dapat menyebabkan penyakit jantung, kerusakan ginjal pada mata seperti penyakit glaukoma, sistem imun melemah, dan percepatan penuaan. Sudah cukup jawabannya dari saya, Bilkis Syaharani. Cukup, Kak. Terima kasih. Sama.
Pertanyaan untuk dari Kak Desi, perbedaan dari pasien yang meminum obat oral dan insulin. Untuk obat oral, biasanya digunakan untuk pasien diabetes tipe 2 dengan kadar gula darah tidak terlalu tinggi. Untuk pasien yang menggunakan pengobatan insulin, biasanya untuk pasien diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 dengan kadar gula darah tinggi, atau pasien yang tidak merespon terhadap obat oral. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaan dari Kak Bilkis dan Kak Desi, apakah sudah terjawab? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya kelompok kami akan melanjutkan presentasi tentang pemeriksaan asam urat. Bagi yang membaca slide, dipersilakan. Baik, untuk tujuan praktikum pada kali ini untuk mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat dengan metode strip dan mengetahui kadar asam urat dalam darah. Pada dasar teori, asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin. Asam urat yang beredar di dalam tubuh manusia diproduksi sendiri oleh tubuh atau asam urat endogen dan berasal dari makanan. Asam urat yang diproduksi oleh tubuh sebagian besar dari metabolisme nukleotida purin endogen, guanik acid atau GMP, inosinic acid atau IMO, dan adenik acid atau AMP. Prosesnya berlangsung melalui perubahan intermediat hiposantin dan guanin menjadi santin yang dikatalis oleh enzim santin oksidase dengan produk akhir berupa asam urat dari Lani Lingga 2012. Kadar asam urat normal pada laki-laki dan wanita berbeda. Pada laki-laki, kadar asam urat normal berkisar antara 3,5 sampai 7 mg per dl, sedangkan pada wanita berkisar pada 2,6 sampai 6 mg per dl. Kadar asam urat di atas normal disebut hiperurisemia. Kadar asam urat yang terlalu tinggi akibat sistem pembuangan lewat ginjal yang tidak berjalan dengan baik dapat mengganggu fungsi ginjal. Gangguan ini dapat berdampak terbentuknya batu ginjal, bahkan sampai pada gagal ginjal. Kristal pada asam urat juga dapat merusak struktur bagian dalam pembuluh darah koroner, sehingga beresiko penyakit jantung koroner. Dan selain itu juga dapat memicu diabetes mellitus. Dari Sui Rauka, tahun 2012. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah alat tes asam urat, strip asam urat, pen lancet, alkohol swab, handscoon, masker, dan untuk bahannya sampel darah, alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama menjelaskan prosedur pemeriksaan, yang kedua meminta persetujuan pasien, yang ketiga mencuci tangan hingga bersih, yang keempat keringkan tangan dengan tisu, yang kelima menggunakan handscoon, yang keenam dekatkan alat ke pasien, yang ketujuh menyalakan alat cek asam urat, yang kedelapan pasang strip asam urat ke alat asam urat, yang kesembilan pasang lancet ke pen lancet, yang kesepuluh lap jari yang akan ditusuk dengan alkohol swab, yang ke-11 tusuk ujung jari pasien, yang ke-12 itu meneteskan darah ke strip yang terpasang pada alat, ke-13 tunggu beberapa detik untuk melihat hasil, yang ke-14 jari yang ditusuk tekan dengan alkohol swab sampai darah berhenti. Adapun hasil pemeriksaan dari nama probandus yang bernama Dita Eka Wardani dengan usia 17 tahun, berjenis kelamin perempuan, dengan hasil kadar asam urat 7,5 mg per desiliter dengan keterangan tidak normal.
pembahasan pemeriksaan asam urat ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada salah satu probandus atas nama Dita Eka Wardani dengan usia 17 tahun, didapat hasil pemeriksaan asam urat menggunakan metode strip, didapatkan hasil pemeriksaan 7,5 mg per desiliter. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan kadar asam urat pada Dita Eka Wardani memiliki kadar asam urat tidak normal atau tinggi, di mana kadar asam urat normal bagi perempuan yaitu 2,6 sampai 6 mg per desiliter atau yang bisa disebut GOT atau inflammatory arthritis. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi pembahasan tentang pemeriksaan asam urat dari kelompok 3. Di sini kami membuka 2 sesi pertanyaan. Silakan Kak Sandy Septrio dan Kak Anissa Sahara. Baik, saya ingin bertanya dari kelompok 1. Tadi kan di dasar teori disebutin ya, asam urat itu diproduksi oleh tubuh sebagian besar dari metabolisme nukleida purit endogen, guanik acid atau GMP, inosinic acid atau IMO, dan adenik acid AMP. Nah, bisa dijelasin nggak Kak, maksud dari metabolisme semua itu gimana? Maksud dari metabolisme nukleotida purin, guanik acid sama inosinic acid dan adenik acid. Iya Kak. Dicatat dulu ya Kak ya. Silahkan Kak Anissa Sahara. Izin bertanya, benarkah makanan tinggi purin seperti kacang hijau tidak selalu memicu asam urat? Benarkah makanan tinggi urin? Makanan tinggi purin seperti Purin. kacang hijau tidak selalu memicu asam urat. Dicatat dulu ya Kak, nanti kami persiapkan dulu jawabannya, setelah itu nanti kami jawab satu persatu. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Anissa Sahara, makanan tinggi purin seperti kacang hijau tidak selalu memicu asam urat, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Kacang hijau mengandung purin dalam kadar sedang, sehingga risikonya lebih rendah dibandingkan makanan seperti daging merah atau makanan laut. Selain itu, respon tubuh terhadap purin berbeda pada setiap individu, tergantung faktor genetik dan kondisi kesehatan. Bagaimana Kak jawabannya? Apakah sudah cukup? Terima kasih. Ya, terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan Kak Sandy. Metabolisme nukleotida purin endogen melibatkan sintesis, anabolisme, dan pemecahan katabolisme. IMP atau insulinic acid adalah prekursor yang terbentuk dalam sintesis de novo dan diubah menjadi AMP andenic acid menggunakan GTP atau GMP. Guanic acid membutuhkan ATP. Ketika tidak dibutuhkan, AMP dan GMP dipecah melalui serangkaian reaksi enzimatik menjadi asam urat melibatkan enzim seperti adenosin deaminase dan xantin oksidase. Proses ini penting untuk produksi energi ATP dan GTP serta sintesis DNA atau RNA. Gangguan metabolisme ini dapat menyebabkan penumpukan asam urat dan memicu masalah seperti gout. Apakah sudah jelas, Kak Sandy? Sudah Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, itu tadi penjelasan yang terakhir tentang dari kelompok kami, uji kolesterol. Tujuan praktikum yang pertama itu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan kolesterol menggunakan metode strip. Yang kedua, mengetahui kadar kolesterol dalam darah. Dasar teori yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Namun, apabila kadar kolesterol dalam darah berlebihan, akan mengakibatkan penyakit jantung koroner dan stroke. Sebagian besar dari 80% kolesterol dalam tubuh diproduksi secara alami di hati, sedangkan sebagian kecil, sekitar 20% kolesterol berada dari makanan yang dikonsumsi seperti produk yang berasal dari hewan, seperti daging, telur, dan susu. Kolesterol total mencakup kolesterol LDL, HDL, dan trigliserida. Hussein dan kawan-kawan 2020. Kadar nilai kolesterol total dibedakan menjadi 3, yaitu normal kurang lebih dari 200 mg per desiliter, ambang batas tinggi lebih dari 200 sampai 239 mg per desiliter, dan tinggi lebih dari 40 mg per desiliter. Jika tingkat kolesterol tinggi, maka dapat meningkatkan resiko PJK, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Pemeriksaan kolesterol total dalam darah berguna untuk mengidentifikasi resiko tersebut. Untuk alat dan bahan, alat tes kolesterol, yang kedua strip, yang ketiga pen lancet, yang keempat kapas atau alkohol swab, yang kelima handspoon, yang keenam masker. Untuk bahan, sampel darah kapiler, terus alkohol 70%. Untuk prosedur pemeriksaan, yang pertama, mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu menggunakan handspoon. Yang kedua, menyalakan alat tes kolesterol dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. Yang ketiga, memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Yang keempat, memilih jari yang hendak ditusuk. Yang kelima, membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkan beberapa saat. Yang keenam, memijat-mijat jari pasien agar darah berkumpul di ujung jari, lalu menusukkan jari pasien pada lancet pen. Yang ketujuh, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. Yang kedelapan, meneteskan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Lokasi pemeriksaan, nama pasien Lia Agustina, usia 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar kolesterol 154 mg per dl, untuk keterangannya normal.
Pembahasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat diketahui hasil dari pasien Lia Agustina memiliki kadar kolesterol 154 mg per dl. Kolesterol total menunjukkan angka 200 mg per dl, maka kolesterol total terhitung normal 200 sampai 239 mg per dl. Hampir tinggi dan 240 mg per dl tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien Lia Agustina memiliki kadar kolesterol yang normal. Terima kasih. Baik, itu tadi pembahasan tentang kadar kolesterol dari kelompok 3. Di sini kami akan membuka 2 lagi pertanyaan. Boleh silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan Kak Suci Rahayu, boleh pertanyaannya? Izin bertanya, Kak. Bagaimana kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung? Sekian. Boleh diulangi lagi, Kak, bagaimana kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung? Jantung. Penyakit Iya. jantung. Oke, dicatat dulu ya, Kak, ya. Ya. Boleh, silakan satu lagi teman-teman yang akan bertanya. Sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya lagi, boleh silakan dijawab dulu pertanyaan dari Kak Suci Rahayu. Silakan yang mau menjawab. Izin menjawab Kak Rohman untuk pertanyaan dari Kak Suci Rahayu. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung karena dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan mengeras, sehingga penghambatan aliran darah ke jantung. Baik, gimana Kak Suci? Ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Kak Suci ya, sudah terjawab. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Kita membuka satu lagi pertanyaan. Boleh silakan Kak Eni Maria. Izin bertanya, perwakilan dari kelompok 2, apakah dampak kolesterol yang menumpuk dalam peredaran darah? Dampak kolesterol ketika menumpuk pada peredaran darah ya? Iya, Kak. Oke, baik, kami catat dulu pertanyaannya. Silakan ditunggu untuk jawabannya ya, Kak. Izin menjawab dari pertanyaannya Kak Eni, kolesterol yang menumpuk dalam peredaran darah dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah akibat plak. Dampaknya meliput aliran darah yang terhambat, meningkatkan resiko hipertensi,
penyakit jantung, koroner, serangan jantung, stroke, dan gangguan peredaran darah lainnya. Apakah sudah paham, Kak? Sudah, Kak, cukup. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan tentang pertanyaan dari Kak Eni Maria ya. Sudah dijelaskan oleh Kak Dita Eka Wardani dari kelompok kami. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang kolesterol, gula darah, dan asam urat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sama teman-teman kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan atau proses presentasinya kurang enak dilihat. Kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.